Diyono porocu dayat Om narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam niaskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu naduyatyu astiakastit Om tuam siwa tuam dewa ya suara param suara warahma wisnu asya rudarasya warusah paryaki ratita Om papuham papakaram papatnya papasambhawa rahimam pundarya kaksit sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Alaya suasadisiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaswa dosa Ot permadat kesamam Om santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah
11.800 siswa SMP di Denpasar ikuti TKA. Sementara itu Pantai Kuta disorot perlu percepatan penataan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Puryawan, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 11.800 siswa SMP MTS Sederajat di Kota Denpasar, Bali mulai mengikuti tes kemampuan akademik atau TKA 2026 yang dilaksanakan serentak, salah satunya pada Senin 6 April 2026. Data Disdikpora Denpasar menyebutkan dari 11.800 peserta TKA itu berasal dari 92 SMP Sederajat. Bagaimana pelaksanaan TKA dan untuk apa program ini? Ikuti laporan berikut. Kepala SMP Negeri 1 Denpasar, DRA Newayan Rayani MPD mengungkapkan bahwa pihak sekolah telah melakukan berbagai persiapan secara menyeluruh demi kelancaran pelaksanaan TKA. Secara teknis, SMPN 1 Denpasar sudah mempersiapkan sarana dan prasarana karena TKA berbasis digital. Mulai dari kesiapan listrik hingga perangkat seperti laptop, semuanya sudah disiapkan secara maksimal di sekolah. Sebanyak 346 siswa SMP Negeri 1 Denpasar akan mengikuti TKA yang dibagi dalam 3 sesi. Untuk menunjang pelaksanaan ujian, sekolah telah menyiapkan sekitar 120 unit laptop agar seluruh proses berjalan lancar tanpa hambatan teknis. Lebih lanjut, Rayani menegaskan bahwa TKA tidak berkaitan dengan kelulusan siswa. Ia menekankan bahwa tujuan utama dari TKA adalah untuk mengukur kemampuan akademik serta kemandirian siswa. TKA ini tidak ada hubungannya dengan kelulusan. Ini murni untuk mengukur kemampuan dan kemandirian murid. Lalu TKA ini adalah tes kemampuan akademik murid. Dalam hal ini ada 2 bidang studi yang diteskan, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Tetapi kalau UNBK atau UN kemarin itu memang pelulusan murid. Pelulusan murid untuk di satuan pendidikan dia lulus dari kelas 9 menuju kelas yang lebih tinggi. Kelulusan, tetapi TKA ini tes kemampuan akademik saja untuk yang diukur itu. Tetapi tidak ada kaitan dengan kelulusan. Jadi anak-anak itu melakukan ini dengan bagaimana dia mengukur kemampuan akademiknya dengan jujur dan menyenangkan. Sementara itu, salah satu siswi Anak Agung Sagung Indira Nariswari mengaku telah melakukan persiapan sejak 2 bulan terakhir. Ia fokus mempelajari materi bahasa Indonesia dan matematika sebagai bekal menghadapi TKA. TKA ini juga ia ketahui akan menjadi salah satu filter utama dalam penerimaan peserta didik baru nanti. Oke, menurut saya sendiri TKA ini tuh ada bagusnya, ada mungkin kurangnya. Nah, perihal TKA menjadi salah satu syarat untuk penerimaan peserta didik baru nanti itu menurut saya agak kurang ya, karena TKA ini itu merupakan program baru oleh pemerintah dan belum dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya, dan ujian pun juga cuma 2 hari. Dan menurut saya sebagai prioritas utama tuh kurang banget, karena rapot yang sebenarnya sudah digali sejak 3 tahun, sekitar 5 semester, dan juga prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh siswa itu menjadi prioritas nomor 2. Rayani kembali menegaskan bahwa meskipun tidak berkaitan dengan ujian nasional maupun kelulusan, hasil TKA tetap memiliki peran penting. Menurutnya, hasil tersebut akan digunakan sebagai barometer dalam evaluasi raport pendidikan sekolah. Selain untuk mengukur kemampuan akademik siswa, hasil TKA ini juga akan kami gunakan sebagai barometer dalam evaluasi rapor pendidikan di SMP Negeri 1 Denpasar. Dengan persiapan matang dan dukungan sarana yang memadai, pelaksanaan TKA di SMPN 1 Denpasar diharapkan dapat berjalan lancar serta memberikan gambaran objektif terhadap kualitas pendidikan siswa. Hendra, Bali TV. Pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA tahun 2026 untuk jenjang SMP di Kota Denpasar berlangsung Senin 6 April 2026. Ujian berbasis komputer yang baru pertama kali digelar secara nasional ini diikuti seluruh sekolah negeri maupun swasta di Denpasar.
Terpantau tim liputan Bali TV di salah satu sekolah yakni SMP Negeri 2 Denpasar, hari pertama pelaksanaan TKA mengujikan mata pelajaran matematika. Sebanyak 439 siswa mengikuti ujian berbasis komputer yang dibagi ke dalam 4 sesi setiap hari dengan memanfaatkan 3 ruang komputer. Kepala SMP Negeri 2 Denpasar, Gusti Agung Ayu Made Seniwati mengatakan pihak sekolah telah mampu secara mandiri melaksanakan ujian TKA dengan melakukan berbagai persiapan sarana dan prasarana. Ia berharap pelaksanaan TKA yang baru pertama kali digelar secara nasional dapat berjalan tanpa ada hambatan. Menurutnya, fasilitas komputer di sekolah sudah mencukupi, namun pihak sekolah tetap menambah 10 unit laptop melalui kerjasama dengan salah satu SMK di Denpasar sebagai perangkat tambahan sekaligus cadangan. Selain itu, pihak sekolah juga menyiapkan teknisi khusus yang selalu siaga untuk mengantisipasi gangguan teknis, termasuk jaringan internet. Para siswa juga telah diberikan pembelajaran tambahan dan motivasi dari guru dan orang tua agar lebih siap mengikuti ujian. Kebetulan anak-anak itu melaksanakan tesnya itu di tempat sendiri, di sekolah sendiri, sehingga saya rasa tidak tegang. Tadi kita sudah support anak-anak ke kelas, anak-anak pun sudah tidak tegang lagi. Kalau komputer tidak ada menambah, kita hanya menggunakan sarana prasarana sekolah, kemudian hanya ada penambahan laptop 10 unit. Ya, 10 unit itu kita bekerja sama dengan SMK PGRI 4 Denpasar. Kemudian untuk cadangan kita siapkan 4 unit. Mudah-mudahan tidak ada kendala nanti. Sementara itu di sekolah swasta seperti SMP PGRI 3 Denpasar, pelaksanaan TKA diikuti sebanyak 198 siswa. Dengan satu ruang laboratorium komputer, ujian dibagi menjadi 3 sesi setiap hari. Kepala SMP PGRI 3 Denpasar, Made Chandra Widayanti menyatakan pihak sekolah telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan kelancaran ujian, termasuk berkoordinasi dengan PLN dan penyedia layanan internet, agar tidak terjadi gangguan listrik maupun jaringan selama pelaksanaan TKA. Dari pelaksanaan TKA berharap hasil tes dapat menjadi salah satu indikator dalam mengukur capaian akademik siswa, sekaligus bahan pertimbangan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kami mengusahakan seluruh siswa kami mengikuti TKA pada tahun ini karena seperti yang dicanangkan oleh pemerintah bahwa hasil TKA akan digunakan sebagai alat ukur untuk mencari jenjang sekolah lanjutan, sehingga kami harapkan semua siswa ikut dan semua setuju untuk mengikuti. Begitu juga orang tua mereka. Kami menambah perangkat komputer atau laptop tahun ini untuk memaksimalkan pelaksanaan TKA, karena sudah pastinya selain jumlah sesuai dengan peserta, kami juga harus menyiapkan cadangan jika mana laptop tidak dalam pelaksanaan tidak bisa digunakan. Pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA tahun 2026 untuk jenjang SMP di Kota Denpasar, sebanyak 92 SMP mengikutinya dengan total peserta mencapai 11.780 siswa. TKA menguji 2 mata pelajaran yakni Matematika dan Bahasa Indonesia. Winata, Bali TV. Pemirsa, serangkaian Dharma Santi Nasional 2026 PHDI menggelar seminar nasional dalam rangka perayaan Hari Suci Nyepi tahun Saka 1948 tahun 2026 Masehi. Seminar nasional ini digelar di Auditorium Universitas Hindu Indonesia atau UNHI Denpasar Senin 6 April 2026. Seminar nasional tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Pusat Majen DNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya. Seminar nasional yang mengangkat tema membangun ketahanan generasi muda Hindu antara kebutuhan ekonomi, identitas, dan pendidikan ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, diantaranya Dr. Ninyoman Adityarini, Abiyoga Vena Suara, Made Arya Amitabha, Profesor Dr. IGD Sutaryo, dan Imade Andi Arsana. Wisnu Bawatenaya mengatakan pentingnya mempersiapkan generasi muda Hindu agar memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Seminar nasional ini luar biasa, kita bersama-sama untuk menyiapkan generasi muda, khususnya generasi muda Hindu,
Tadi saya sampaikan bahwa bagaimana kita menyiapkan secara utuh untuk ketahanan ya generasi muda. Jadi ketahanan ini tentu kita hadapkan dengan kira-kira ancaman, gangguan, halangan, tantangan, rintangan. Maka bagaimana ketangguhan dia dan keulatan anak-anak ini. Jadi jiwa-jiwanya ini betul-betul jiwa aventurernya ada, ya. Jadi kuat di situ. Maka yang sampaikan dengan bahasa tentaranya, dapurnya, daya tempur tadi kan, fisiknya, jadi sehat walafiat, men sana in corpore sano, bukan menyoman men ketur gelam-gelaman, ada jasmaninya kuat, jiwanya ada sakit jiwa, sebetulnya bagus. Apalagi makin mutara turun kabeh kan, kita berdoa betul-betul supaya betul-betul yang widih memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Ketua Umum Panitia Dharma Santi Nasional 2026, Marsda TNI Purnawirawan Imade Susilo Adnyana menyampaikan persiapan acara Puncak Dharma Santi Nasional yang digelar pada Jumat 17 April 2026 telah mencapai 50%. Persiapan sudah kita siapkan, mudah-mudahan sudah di atas 50% ya, karena besok kita akan rapat kembali. Secara pasti acara sudah ada, acara pokok dan ada acara tambahan. Tentu ini juga kami laporkan atas bantuan dari provinsi juga. Kita diberikan bantuan dekorasi, kemudian konsumsi dan yang lain-lain. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah daerah yang telah membantu kami, dan mudah-mudahan ini nanti benar-benar bisa kita lakukan dengan baik. Tentu ada tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian dari pendidikan juga, masyarakat adat ini tentu juga mudah-mudahan hadir, dan kita juga sudah, karena ada panitia untuk pengerahan massa, tentu nanti akan berkoordinasi, TNI, Polri semua juga akan ikut hadir ya. Tentu kami berharap ya semuanya untuk bisa hadir. Rektor Universitas Hindu Indonesia Dr. Cokordo Gede Bayu Putra berharap seminar ini menjadi ruang diskusi yang menarik dan memberikan wawasan bagi mahasiswa terkait kondisi dan ketahanan generasi muda Hindu saat ini. Dharma Santi Nasional hari ini tentu UNHI berkolaborasi membuka diri sebagai tempat penyelenggaraan seminar nasional, karena ini juga sejalan dengan Tridharma perguruan tinggi kami ya, di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi kebetulan temanya juga ketahanan generasi muda yang punya satu keterikatan juga dengan mahasiswa-mahasiswa kami di satu ruang diskusi yang menarik bagi pandangan saya. Melalui seminar nasional ini diharapkan lahir pemikiran dan strategi yang mampu memperkuat ketahanan generasi muda Hindu dalam menghadapi dinamika global tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai budaya yang dimiliki. Bunga dan Kadek Putra, Bali TV. Pantai Kuta disorot perlu percepatan penataan. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana Tawa terus mengalir. Serpet aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Amco, cat kayu dan besi. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, tupuah balung, and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Puniki kematian disampun anak alit
Aqua Banjar Jakarta Selatan menghadapi Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh wakil emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sane kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, kondisi Pantai Kuta kembali menjadi sorotan publik akibat dinilai mengalami penurunan dari sisi tata kelola. Situasi ini memunculkan keprihatinan mengingat Pantai Kuta selama ini dikenal sebagai salah satu ikon pariwisata Bali yang mendunia dan menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara. Inilah kondisi di salah satu titik Pantai Kuta berdasarkan hasil pantauan pada Senin 6 April 2026. Tampak tumpukan sampah yang didominasi kayu menghiasi bibir pantai. Selain itu, tampak abrasi pantai juga masih terlihat. Pelaku pariwisata Nyoman Sarjana menilai penurunan kualitas penataan kawasan tersebut perlu segera ditangani secara serius. Ia mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Badung yang telah memulai upaya pembenahan. Namun menurutnya pelaksanaan di lapangan masih membutuhkan percepatan agar hasilnya dapat segera dirasakan. Ia menyoroti kondisi infrastruktur di kawasan pantai yang hingga kini masih belum tertangani secara optimal, seperti kerusakan jalan setapak dan paving yang berlarut-larut. Menurutnya pemerintah daerah perlu mengambil langkah cepat termasuk mempertimbangkan penggunaan dana khusus atau dana tak terduga untuk mempercepat proses perbaikan. Penataan Pantai Kuta yang sekarang saya berterima kasih sebenarnya sama Bupati Badung karena sudah mulai dilakukan penataan. Cuman perlu cepat ya, aksi cepat ya. Mungkin harusnya ada dana khusus yang memang untuk dana terduga supaya tidak sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan hampir 1 tahun sekarang ini masih boleh dikatakan jalannya paving jalan setapaknya jebol dan sebagainya. Nah, ini perlu antisipasi cepat. Nah, jadi tanggal dini dan cepat itu diperlukan sekarang oleh Kabupaten Badung sebagai Bupati Badung yang memperhatikan hal ini. Dengan berbagai tantangan tersebut, percepatan penataan dan pengelolaan yang lebih optimal diharapkan dapat segera dilakukan, sehingga Pantai Kuta kembali tampil sebagai wajah pariwisata Bali yang bersih, tertata dan berkelas di mata dunia. Yana Bali TV. Sementara itu pemirsa, rencana pembangunan ruas jalan baru Canggu Mengui yang digagas pemerintah Kabupaten Badung mendapat dukungan dan apresiasi dari Dewan. Pembangunan diharapkan dilakukan dengan konsep jalan semi layang atau flyover untuk menjaga keberlangsungan kawasan pertanian yang dilintasi proyek. Ditemui usai rapat kerja Senin siang 6 April 2026, Komisi 3 DPRD Badung Imade Ponda Wirawan menegaskan dukungan terhadap proyek tersebut dengan catatan pembangunan dilakukan dengan konsep jalan semi layang atau flyover, bukan jalan biasa di atas permukaan tanah. Menurutnya konsep jalan semi layang dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan kawasan pertanian yang dilintasi proyek, sehingga tidak mengubah tata ruang wilayah. Ponda Wirawan mengatakan jalan semi layang memungkinkan jalur dibangun dengan ketinggian sekitar 2 hingga 3 meter di atas tanah. Dengan demikian, lahan di bawahnya tetap dapat dimanfaatkan khususnya untuk pertanian, sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Kami mendorong juga nanti sesuai dengan diskusi kami dengan Bapak Bupati, yang jalan di situ adalah jalan semi layang, bukan jalan umum seperti biasa, sehingga tetap kita bisa mengawal yang namanya daerah-daerah pertanian, sehingga tidak ada perubahan daripada tata ruang yang dilewati oleh jalan-jalan baru itu. Bisa dijamin ke depannya?
Kalau menurut kami, kalau sistem itu adalah semi layang flyover, sehingga itu bisa berjalan di atas tanah. Ruas jalan itu bisa tingginya bisa 2-3 meter dan di atas tanah jalan itu, sehingga daerah-daerah pertanian di Kabupaten Badung bisa tetap jaga, yang merupakan juga arahan daripada pusat bagaimana kita menjaga ketahanan pangan di masing-masing kabupaten kota. Ia juga mengapresiasi penyampaian Bupati Badung dalam pembukaan pembahasan RKPD tahun 2027 yang memasukkan rencana pembangunan ruas jalan Canggu-Mengui sebagai salah satu program prioritas. Komisi 3 DPRD Badung menilai pembangunan infrastruktur ini sangat penting, terutama untuk mengurai kemacetan di kawasan Badung yang merupakan daerah pariwisata. Kehadiran jalan baru diharapkan mampu memperlancar arus lalu lintas, khususnya dari kawasan Canggu menuju Mengui dan sekitarnya. Selain itu, pihaknya berkomitmen mengawal penganggaran proyek agar dapat terrealisasi sesuai rencana. Pemerintah Kabupaten Badung juga disebut telah menginstruksikan dinas terkait, dalam hal ini PUPR, untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada April hingga Mei 2026, agar warga yang terdampak memahami rencana pembangunan tersebut secara jelas. Untuk tahap pelaksanaan, pembebasan lahan direncanakan mulai dianggarkan pada perubahan APBD tahun 2026, sementara pengerjaan fisik jalan ditargetkan mulai pada tahun 2027. Diharapkan pembangunan ruas jalan Canggu-Mengui ini dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi kemacetan, sekaligus mendukung sektor pariwisata sebagai sumber utama pendapatan daerah. Indrawan, Bali TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-31 masa persidangan kedua tahun sidang 2025-2026 Senin 6 April 2026 di Gedung Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali. Rapat dengan agenda penyampaian penjelasan gubernur terkait dua rancangan peraturan daerah Raperda Provinsi Bali, yakni Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas dan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Rapat paripurna ke-31 masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali. Sidang paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayatnya dan dihadiri anggota DPRD, Gubernur Bali, serta jajaran organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Bali. Dalam rapat tersebut, Wayan Koster menyampaikan penjelasan terhadap dua rancangan peraturan daerah Provinsi Bali. Raperda pertama mengatur tata kelola usaha pariwisata Bali berkualitas yang bertujuan memperkuat struktur sektor pariwisata agar tetap menjaga standar pelayanan serta keberlanjutan pariwisata Bali yang berbasis budaya. Sementara Raperda kedua merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang disiapkan untuk menyesuaikan regulasi pengelolaan keuangan daerah agar pemungutan pajak dan retribusi menjadi lebih efektif. Dalam penjelasannya, Gubernur Bali menyampaikan bahwa sektor pariwisata masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Pada tahun 2025, kunjungan wisatawan ke Bali tercatat mencapai sekitar 7,05 juta orang, tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Menurutnya, Bali sebagai destinasi pariwisata budaya harus terus memperkuat kualitas pelayanan tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya lokal. Ini adalah sesuatu yang sangat dasar kita jalankan untuk keberlanjutan pariwisata Bali ke depan. Mengingat tadi sudah saya tanyakan bahwa pariwisata itu memiliki kontribusi besar terhadap Indonesia dan juga terhadap ekonominya. Jadi kalau kita lalai mengurus ini, itu sama artinya kita lalai mengurus masa depan generasi penerus, terutama yang berkaitan dengan sumber penghidupannya, karena pariwisata menjadi sumber penghidupan utama masyarakat Bali. Ini harus kita jaga dengan baik. Sementara itu, Ketua DPRD Bali menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti pembahasan dua rancangan peraturan daerah tersebut bersama seluruh fraksi di DPRD Bali. Menurutnya, Bali masih menjadi destinasi favorit wisatawan
karena dikenal aman, memiliki kekayaan budaya, kuliner, serta akomodasi yang lengkap bagi berbagai segmen wisatawan. Penjelasannya adalah bahwasannya Bali masih dianggap tempat yang paling aman dan nyaman. Menjangkaunya juga mungkin gampang. Jadi kalau berbicara soal kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, yang domestik hari ini juga berkeinginan ke Bali, satu karena memang aktivitas budaya sangat memberikan hiburan tersendiri. Yang kedua, lengkapnya kulineri. Ini dari hasil saya mewawancarai beberapa kolega di Jakarta, termasuk anggota DPR dari lain daerah. Kulineri ini juga yang mendukung. Yang ketiga, ya tentu akomodasi kita ini sangat lengkap. DPRD Bali menargetkan pembahasan 2 ranperda tersebut dapat berjalan lancar, sehingga mampu memperkuat tata kelola pariwisata serta mendukung peningkatan pendapatan daerah di masa mendatang. Winata Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi hendak selamatkan rekannya yang hanyut. Agus Suwarsa hilang terseret arus di Pantai Purnama. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Nyai pengongen. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai aku Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit hati awak-awake. Apa? Mau pijat, keko? Oh, mau pijat. Pak wayan kayak dirungi, metajan, metuakan. Jadi subane gelam kekene awake ini makata lo. Awake ini makata. Awake sing kodak, awake sing idawak kenyang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita ngawake. Nih kene be, kene ini awake makatang, awake bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi kini ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basahkan beli lo. Melang nih. Melang, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit pokoknya menggenap khasiat
bersehat. Ini awak ini kita nyai di kamar ini. Ya, aku asingnya. Sinya nyai, oke bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, nasib naas dialami seorang pria bernama Agus Suarsa Dharma, umur 27 tahun, asal Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Dirinya terseret arus Pantai Purnama saat melaksanakan prosesi Banyu Pinaruh pada Minggu 5 April 2026. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Iwayan Juni Antara yang terjun langsung ke lokasi kejadian menerangkan kejadian berlangsung sekitar pukul 07.30 WITA. Juni Antara menjelaskan awal mula kejadian Kadek Raditya usia 18 tahun, Agus Suarsa dan rekannya mandi di Pantai Purnama. Tak berselang lama kemudian ombak besar datang dan Kadek Raditya tergulung ombak dan hanyut. Melihat rekannya yang terseret ombak, Agus Suarsa kemudian melakukan pertolongan. Raditya kemudian berhasil diselamatkan. Namun tiba-tiba ombak besar kembali datang menarik tubuh Agus Suarsa hingga tenggelam. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar pukul 08.00 WITA. Sesuai arahan pimpinan, tim rescue beserta peralatan SAR Laut kemudian dikerahkan menuju lokasi. Sejauh ini upaya pencarian oleh tim SAR gabungan masih terus dilakukan. Pencarian di laut dilakukan dengan menurunkan 1 unit perahu karet dengan luas area pencarian mencapai 1,5 nm. Sedangkan penyisiran darat dilakukan menuju arah timur dan barat dari lokasi kejadian. Saat ini kondisi gelombang laut di lokasi cukup tinggi, namun masih bisa diantisipasi oleh tim rescue. Harapannya korban cepat ditemukan. Pencarian oleh tim SAR gabungan turut melibatkan Basarnas, TNI AL, Pol Airut Polres Gianyar, BPBD Kabupaten Gianyar, Balawista Kabupaten Gianyar, Polsek Sukawati, Koramil 1616 Sukawati, Potensi SAR 115, BRC, Sub Rescue, Bali Rescue, Orari, dan keluarga korban. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, sementara itu penanganan kasus dugaan kekerasan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSH Ganesha Sevanam di Kecamatan Sawan, Buleleng terus berlanjut. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng mengambil langkah cepat dengan merelokasi puluhan anak asuh serta memproses pencabutan izin operasional lembaga tersebut. Relokasi dilakukan setelah pemilik lembaga berinisial IMW berusia 57 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Buleleng. Sebanyak 30 anak asuh dipindahkan melalui koordinasi bersama Polres Buleleng, UPTD P2TP2A, Pekerja Sosial Perlindungan Anak, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kepala Dinsos P3A Buleleng, Putu Karyaman Putra menyatakan, dari jumlah tersebut, 8 anak korban dititipkan di rumah aman, 4 anak direlokasi ke LKSA Saiwa Dharma, sementara 16 anak lainnya memilih kembali ke orang tua atau keluarga. 2 anak masih berada di panti. Jadi kalau dengan pola seperti itu ya kami dari pihak lawyer panti juga ya merasa gembira lah mendengar pernyataan Pak Ade seperti itu. Jadi tidak harus di panti itu. Ini beberapa orang tua yang keberatan dengan anaknya direlokasi. Ia menambahkan langkah ini dilakukan untuk melindungi anak dari potensi intimidasi sekaligus menjamin keberlanjutan pengasuhan. Selain itu, pihaknya juga tengah memproses pencabutan izin operasional LKSA Ganesha Sevanam sebagai sanksi administratif serta upaya perlindungan terhadap anak-anak asuh. Sementara itu, kuasa hukum Panti Asuhan Made Sumartana menyatakan mengikuti prosedur yang diberikan oleh pemerintah daerah dan berharap anak-anak panti mendapat pendampingan. Kami berikan keleluasaan agar pelaksanaan kegiatan relokasi supaya betul-betul sesuai dengan harapan kami adalah
memberikan kesempatan kepada orang tua atau keluarganya, satu, kalau memang anak atau keluarganya itu dibawa ke rumahnya, kita memastikan anak-anak yang ada, baik itu di panti asuhan dan yang ada di rumah aman. Kami pastikan sharingkan dulu sehingga para orang tua dan keluarga semakin jelas. Yasri Yuli, Bali TV. Makna filosofis Soma Ribek dan ancaman alih fungsi lahan di Bali. Kami sudah kembali dengan informasinya sesaat lagi. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan hanya untuk sekali untuk selamanya, tidak harus direfill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Pasti kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Ini berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir.
Pemirsa, rerainan Someribek yang jatuh pada Somepon Wukusinte memiliki keterkaitan erat dengan hari suci Hari Raya Saraswati. Keterkaitan ini tidak hanya bersifat ritual tetapi juga mengandung makna filosofis yang mendalam dalam kehidupan umat Hindu di Bali. Hal tersebut diungkapkan akademisi pendidikan agama Hindu Gusti Ketut Widana di Denpasar. Menurutnya, Saraswati dimaknai sebagai turunnya ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Ilmu tersebut kemudian mengalir dalam prosesi Banyu Pinaru yang secara simbolik diwujudkan melalui ritual penyucian diri seperti menyiram di pantai atau sungai. Banyu Pinaru menjadi momentum bagi umat untuk menyucikan diri dengan ilmu pengetahuan, baik secara skala maupun niskala. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa setelah ilmu pengetahuan diperoleh dan dipelajari, tahap berikutnya adalah pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin pada Someribek yang dirayakan sehari setelah Banyu Pinaru. Pada hari tersebut, umat Hindu diyakini menerima anugerah atas ilmu yang telah diamalkan, yang secara simbolik diwujudkan dalam bentuk kemakmuran pangan seperti padi atau beras. Dalam konteks kekinian, Someribek sejatinya dapat dimaknai sebagai hari pangan ala Bali, di mana kesejahteraan hidup berakar dari ilmu yang diterapkan secara benar. Artinya juga bahwa perihal kedaulatan pangan yang sekarang sedang digembar-gemborkan Menteri Pertanian, jadi orang Bali, kerama Bali, umat Hindu di Bali itu sudah mengenal jadi kedaulatan pangan, yaitu dengan salah satu bentuknya adalah secara ritual melaksanakan upacara pemujaan kepada Dewi Sri, Dewi Kemakmuran, yang ditandai dengan mengaturkan sesaji secara spesifik di pulu atau lumbung padi. Makna lain yang perlu kita cermati bahwa di balik pelaksanaan hari suci Someribek ini ada suatu pesan mendalam bahwa bagaimana masyarakat, umat manusia pada umumnya menghargai jasa kerja-kerja para petani yang secara konsisten berkomitmen untuk menjaga kedaulatan pangan. Namun demikian, Gusti Ketut Widana juga menyoroti persoalan serius yang kini dihadapi, yakni fenomena dekonstruktif berupa alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah menjadi kawasan pemukiman. Perubahan ini dinilai terjadi secara masif dan sistemik sehingga berpotensi mengancam keberlangsungan ritual Someribek itu sendiri. Ia menekankan bahwa Someribek tidak sekedar ritual pemujaan kepada Dewi Sri sebagai simbol kemakmuran. Lebih dari itu, hari suci ini mengandung pesan penting tentang kedaulatan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Ketika sawah semakin menghilang, muncul pertanyaan mendasar di mana kita akan menstanakan dan memuliakan Dewi Sri. Ini menjadi refleksi sekaligus tanggung jawab bersama bagi Kerma Bali untuk menjaga keberadaan sawah, carik dan umo agar tetap ajak. Ia pun mengajak seluruh masyarakat, khususnya umat Hindu di Bali, untuk tidak hanya memaknai Someribek secara ritualistik, tetapi juga sebagai momentum menjaga keseimbangan antara budaya, spiritualitas, dan keberlanjutan alam demi masa depan Bali yang lestari. Hendra Bali TV. Harga kebutuhan upacara di Bali mulai mengalami kenaikan. Hal ini dipicu oleh banyaknya hari suci yang jatuh berdekatan seperti Someribek, Sabuh Emas, hingga Pagar Besi. Meningkatnya intensitas hari raya besar di Bali membuat kenaikan harga-harga kebutuhan upacara begitu terasa, seperti harga canang sari yang biasanya isi 25 biji dijual dengan harga 25.000 hingga 30.000, kini harganya menjadi Rp35.000. Hal ini disebabkan karena adanya rentetan upacara yang mesti dijalani umat Hindu seperti Someribek, Sabuh Mas, dan Pagar Besi. Jaraknya sangat berdekatan. Sementara harga telur bebek yang merupakan komponen penting upacara di Bali juga mengalami peningkatan yang kini harganya Rp4.000 per butir. Sementara sodan dijual Rp7.000 dan pejati kini dihargai Rp60.000, sebelumnya Rp50.000.
Masyarakat diimbau berbelanja lebih awal guna menghindari lonjakan harga yang lebih tinggi. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan lumpia, kuliner sederhana ikon wisata pantai di Bali. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Loh, Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, semula punya Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit hati awak-awake. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirurui matajan matuakan. Dan ini subane gelam kekene awake ni makata lo. Awake ni makata. Awake sing kodak, awake sing idang wak kenja, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, waktu ini ceramah, jadi kayak presiden. Masuk lagi sih, kita ngawake. Kene be, kene ini awake makatang, awake bemerjati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jalan bicaranya nih lo? Ini siap bicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi gini ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besarnya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangkiang sakit pokoknya menggenap kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Nih kita nak apa lagi? Awaknya saya kita konang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa Nyai di kamar ini. Ya, aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersehat di kakak lain Nyai. Beli. Baik. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Pemirsa, berwisata ke pantai-pantai di Bali rasanya belum lengkap jika belum mencicipi kudapan ikonik yang satu ini.
apalagi kalau bukan lumpia pantai khas Bali. Meski sederhana, kuliner merakyat ini selalu menjadi primadona bagi wisatawan domestik maupun warga lokal. Seperti apa terlihat di Pantai Segar Ayu Sanur? Mari cicipi kegurihannya dalam laporan berikut ini. Garis Pantai Sanur, khususnya di kawasan Pantai Segar Ayu, selalu punya cara untuk memanjakan pengunjungnya. Bukan hanya soal panorama matahari terbitnya yang melegenda, tapi juga soal aroma gurih yang menggoda selera di sepanjang bibir pantai. Inilah lumpia, kuliner sederhana yang telah menjadi ikon tak terpisahkan dari wisata pantai di Bali. Berbeda dengan lumpia di daerah lain, lumpia Bali di sini disajikan dengan cara yang unik. Satu porsi biasanya berisi kombinasi potongan lumpia renyah, bakwan, serta tahu dan tempe goreng. Kelezatannya ada pada siraman kuah tauco atau bumbu kacang kental yang gurih manis, lengkap dengan taburan irisan cabai hijau bagi pecinta pedas. Tak hanya wisatawan domestik, warga lokal pun kerap menjadikan lumpia ini sebagai teman setia saat bersantai sore di Pantai Segar Ayu Sanur. Harganya yang terjangkau berkisar antara 5.000 hingga 10.000 per porsi, membuat dagangan para penjual di sini nyaris tak pernah sepi pembeli. Lumpia, tahu, tete. Bumbunya apa nih, Bu? Petis, tauco, kacang, gula Bali, Pak. Turis ada kan Bu? Aku makan kan? Ada juga nih. Banyak. Temu lokal mungkin banyak juga Bu ya? Meski tren kuliner modern terus bermunculan seperti kafe-kafe di sepanjang pesisir Sanur, eksistensi lumpia Pantai Sanur ini tetap tak tergoyahkan. Ia bukan sekedar camilan, melainkan bagian dari memori setiap orang yang berkunjung ke Pulau Dewata. Jika Anda berencana ke Bali dalam waktu dekat, pastikan untuk menyempatkan diri duduk di atas pasir pantai sambil menikmati sebungkus lumpia hangat ini. Riasa Bali TV. Komandan Korem 163 Wira Satya menggaungkan pembangunan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Buleleng. Pemerintah pusat melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP terus mendorong penguatan ekonomi berbasis desa. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan pembentukan lebih dari 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Kegiatan KDMP digelar di kantor Perbekal Desa Girimas, Kecamatan Sawan pada pagi hari. Acara ini dihadiri seluruh kepala desa dan perbekal se-Kabupaten Buleleng. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyaso, menyatakan Koperasi Merah Putih yang bersifat kerakyatan harus dibangun dengan manajemen yang kuat agar mampu berkembang dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, ini Koperasi Desa Merah Putih dan bersifat kerakyatan, tentunya juga mestinya harus dibangun manajemen yang kuat ya untuk bisa bersaing. Saya yakin di dunia usaha ekonomi apapun itu pasti akan ada kompetitor, dan yang perlu makanya secara utama adalah integritas dan kompetensi. Kemudian dua, digitalisasi. Sementara itu, Komandan Korem 163 Wira Satya Ida I Dewa Agung Hadi Saputra menegaskan keberadaan Koperasi Merah Putih tidak hanya membantu mengendalikan inflasi dan harga kebutuhan pokok, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Itu mensejahterakan masyarakat juga, dan yang lain-lainnya. Pengendalian harga ini, isu yang disampaikan ini mengenai pengendalian inflasi sangat betul, ya. Itu manfaatnya. Yang kedua, mensejahterakan anggotanya. Siapa anggotanya koperasi? Adalah masyarakat desa itu sendiri. Jadi dari desa untuk desa kembali lagi ke masyarakat desa sebenarnya uangnya. Dengan catatan adalah bagaimana menjaga integritas dari ketua dan anggota koperasi biasanya.
Dan Dram juga berharap seluruh desa dan kelurahan di Buleleng dapat mendukung keberadaan Koperasi Merah Putih serta menjadikannya sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Integritas para pengurus koperasi menjadi hal penting yang harus dijaga ke depan. Yasir Yudi, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.